Saat musim kemarau tiba, suhu udara menjadi panas dan kering. Kita akan merasa lebih cepat haus dan lebih sering mengkonsumsi minuman agar tubuh kita tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Lain halnya saat musim hujan tiba, karena udara terasa lebih dingin dan sejuk. Tapi tahukah kalian bagaimana bisa terjadi musim penghujan dan kemarau di Indonesia? Ternyata ada loh hubungan posisi atau letak geografis Indonesia dengan perubahan musim di Indonesia. Tunggu dulu, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal inilah yang menyebabkan adanya pergantian arah angin setiap setengah tahun sekali. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, di Indonesia terjadi angin muson barat, yaitu angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Karena melewati lautan yang luas, maka angin ini banyak membawa uap air, sehingga saat melewati Indonesia, terjadilah musim penghujan di Indonesia. 6 bulan berikutnya, yaitu pada bulan April sampai dengan bulan Oktober, bertiuplah angin dari benua Australia menuju benua Asia. Angin ini disebut angin muson timur. Angin ini bersifat kering karena melalui gurun pasir di bagian utara Australia dan hanya melalui lautan yang sempit sehingga menyebabkan angin ini sedikit mengandung uap air. Maka saat melewati Indonesia, angin ini mengakibatkan Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, itu dia tadi penjelasannya mengapa di Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Karena seperti kita tahu, iklim di Indonesia adalah iklim tropis yang memiliki dua musim. Selain itu, pengaruh dari letak geografis Indonesia ini adalah Indonesia beriklim laut. Iklim laut menyebabkan daerah yang dipengaruhinya bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Lokasi di antara dua samudra ini juga membuat Indonesia menjadi pertemuan arus. Arus laut ini membawa banyak mikroorganisme laut yang menjadi makanan ikan. Akibatnya, ikan beraneka jenis bisa ditemukan di Indonesia dan menjadi penopang kegiatan perikanan. Letak geografis Indonesia ini juga berpengaruh pada letak Indonesia pada posisi silang. Hal ini menguntungkan Indonesia karena Indonesia menjadi inti dari jalur perdagangan lalu lintas dunia dan menjadi jalur transportasi negara-negara lainnya. Lokasi strategis ini juga memiliki dampak negatif loh, seperti menjadi potensi bagi kegiatan penyelundupan narkoba. Selain kegiatan penyelundupan, ancaman lainnya adalah adanya pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing. Karena letak geografis inilah, Indonesia juga memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar sehingga kegiatan perdagangan pun meningkat. Selanjutnya, Indonesia juga dapat mengembangkan pariwisata dalam kancah dunia dan menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata utama.
Contohnya adalah Pulau Bali. Ada juga Taman Laut Bunaken yang berada di Sulawesi Utara. Ada juga wisata Raja Ampat yang ada di Papua. Dan destinasi wisata Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kekayaan kultur di Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini lambat laun melakukan proses asimilasi dan hasilnya adalah Indonesia memiliki kebudayaan lain yang khas dan beragam. Termasuk juga dalam bidang bahasa, seni, agama, dan peradaban yang ada di Indonesia. Masuknya kebudayaan asing ke suatu negara sebenarnya merupakan hal yang wajar, asalkan sesuai dengan kepribadian atau jati diri bangsa tersebut. Namun, kita harus tetap menjaga agar kebudayaan kita tidak luntur. Nah, sebagai seorang pelajar, kira-kira upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk melestarikan kebudayaan Indonesia? Pertanyaan berikutnya adalah, coba kalian identifikasi budaya asing yang patut kita tiru atau bernilai positif dan budaya asing yang tidak patut kita tiru atau bernilai negatif.